Percayalah pada dirimu, karena hanya dirimu yang bisa mendorongmu untuk ke titik yang lebih sukses ke depan. Iya. Jari telunjuk sama jari jempol ini membentuk angka berapa, Kak? 0? Iya, 0. Heeh. Artinya zero to do, atau tidak boleh dilakukan oleh remaja. Oh, Iya, dan 3 angka ini, yang pertama remaja itu tidak boleh melakukan, hubungan seksual sebelum menikah atau seks pranikah. Yang kedua, remaja tidak boleh melakukan pernikahan dini. Dan yang ketiga, remaja tidak boleh melakukan penyalahgunaan nafsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi di podcast UKPM. Kali ini bersama saya, Raffiana Saraswati, di episode yang tentunya sangat seru dan sangat menarik. Karena kali ini kita kedatangan tamu spesial, sosok yang sangat inspiratif ya. Dia ini salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Karya Persada Muna yang aktif banyak sekali kegiatan organisasi kampus. Tapi dia bisa seimbangkan antara akademiknya dan juga organisasinya. Keren kan? Nah, jadi siap-siap karena obrolan kita ini tentunya akan kasih kita banyak sekali insight, semangat, dan juga motivasi. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Vanes, apa kabar? Halo, Kak. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, senang sekali bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol sama kamu hari ini ya. Karena kita kan jarang ketemu ya. Kamu Iya, sibuk, benar. saya juga sibuk. Ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut lagi, bolehlah kamu kenalin diri dulu di para pendengar kita. Siapa Vanes dan apa kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanes Aswan yang sering disapa Vanes. Saya mahasiswa semester 5, prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Oke, apa kesibukannya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya lebih disibuk di bagian generasi berencana, Kak. Karena saya bisa dilihat saya adalah duta generasi berencana. Wah, keren ya. Provinsi Sulawesi Tenggara. Oh ya, tahun 2024 ya. Oke, kamu kan aktif nih, banyak sekali aktif kegiatan kampus dan kegiatan organisasi. Nah, boleh ceritakan mungkin bagaimana awalnya itu kamu bisa terjun di dunia organisasi atau kegiatan-kegiatan kampus? Baik, Kak. Awalnya saya adalah remaja yang sangat suka yang namanya berteman. Oh ya. Dari organisasi itu, saya ingin mengulik sebenarnya diri saya ini siapa. Oh iya, keren. Iya, betul, Kak. Jadi saya mencari tahu siapa diri saya. Dari organisasi situlah, pertama saya masuk organisasi itu sejak SMP. Saya sudah menggeluti yang namanya bidang paduan suara. Oh. Karena hobi saya memang menyanyi. Oh iya, keren. Dari hobi ya, oke. Iya. Kemudian saya terjun ke organisasi itu semenjak SMA. Kebetulan saya bersekolah di SMK Negeri 1 Muna. SMK Negeri 1 Muna, oke. Di saat SMK, saya pernah gabung yang namanya English Camp. Pernah dengar nggak sih? Iya, pernah. Pernah English sih. Camp. Di English Camp itu banyak sekali siswa-siswa inspiratif. Ada dua orang siswa inspiratifnya itu, mereka pernah wakili Kabupaten Muna ke Amerika untuk pertukaran pelajar. Wah. Iya. Jadi dari situlah saya termotivasi. Wah, saya juga harus jadi orang hebat kayak mereka nih. Setelah keluar dari English Camp itu, Vanes mulai beraniin diri buat mencalon jadi OSIS, ketua OSIS. Jadi dari SMA ya, dari SMP, Iya. dari SMA lanjut lagi. Terus, dan ternyata dari situ Vanes gagal. Kenapa? Karena pokoknya gara-gara satu hal ya. Gara-gara satu hal. Tapi dari situ, meskipun Vanes gagal jadi ketua OSIS, tapi Vanes buktikan bahwa Vanes bisa jadi lebih baik daripada ketua OSIS. Buktinya sekarang ya teman-teman, kita bisa lihat dia sudah pakai selempang kebanggaannya ya. Oke, berarti dia berawal dari SMP, terus dari SMA juga ya, lihat ikut dari English Camp ya, kalau tidak salah English Camp. Oke, kayaknya asik dari ceritamu tadi. Kira-kira ya, selama kamu berkegiatan ini, kamu kan aktif internal kampus, baik juga eksternal kampus. Kira-kira kamu pernah nggak merasa kayak capek atau bahkan kewalahan di saat tidak bisa atur waktumu, takutnya begitu? Pernah nggak? Sebenarnya pernah. Kalau beberapa organisasi itu bertabrakan. Tapi sepintar-pintarnya kita harus pintar bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke semuanya itu.
Misalnya, ada yang bertabrakan. Misalnya paduan suara bertabrakan dengan sosialisasi genre. Jadi Vanes datang dulu tuh ngurus teman-teman buat paduan suara, terus Vanes meluncur deh untuk sosialisasi genre gitu, Kak. Oh, jadi pintar-pintar saja Iya, manage-nya ya. Oke, jadi tidak sebenarnya pernah, tapi dari kitanya saja bagaimana Iya. caranya kita manage waktunya kita sebaik-baiknya. Karena semua orang itu Kak bilang, Vanes nggak capek apa? Setiap hari Betul, berkegiatan. Aku bilang, tidak sebenarnya, lebih sangat seru. Karena dari genre itu Vanes bisa bertemu dengan banyak orang, punya banyak teman. Karena Vanes suka sekali yang namanya berteman. Sama namanya berpetualang. Ya, betul-betul. Karena saya juga kan sering lihat kamu di platform media sosial, kan kita saling follow ya. Jadi kita sering lihat kamu. Untuk saya juga penasaran, untuk sampai di titik ini tuh apa yang motivasi terbesar kamu untuk sampai di titik ini, sampai seaktif ini begitu? Sampai titik ini karena kan Vanes ini anak Universitas Karya Persada Muna. Iya. Angkatan pertama di Fakultas Hukum. Iya, keren. Jadi Vanes ini mau menciptakan sejarah buat Fakultas Hukum. Tidak hanya itu, Vanes juga menghormati bahwa kami sudah dikuliahkan oleh Bapak Dewan Pembina Yayasan. Iya, karena dia Vanes bisa berkuliah. Jadi Vanes membuat dia bangga, membuat semua orang di UKPM bangga sama Vanes. Betul. Oke. Makasih Vanes. Kalau untuk di antara kegiatan-kegiatan kampus atau kegiatan-kegiatan organisasi yang kamu ikuti ini, kira-kira ada enggak kegiatan yang atau yang hal-hal yang kamu lakukan itu yang paling berkesan? Misalnya hal-hal yang lucu atau yang buat kamu menantang atau bahkan kegiatan-kegiatan yang buat kamu itu belajar hal baru gitu. Sebenarnya dari semua kegiatan yang Vanes lakukan itu Vanes menjadi gelas kosong. Vanes ingin, aku sekarang gelas kosong, aku harus isi gelasku. Jadi di setiap tempat, setiap organisasi, Vanes selalu menjadi gelas kosong. Karena Vanes adalah remaja yang pengen tahu semuanya, pengen mencoba semuanya. Beberapa bulan lalu Vanes ikut, bulan Juni, Vanes ikut pelaku pariwisata Kabupaten Muna. Di situ ada lomba yang diadain oleh Art Entertainment. Art Entertainment, iya, pernah dengar sih. Dari situ Vanes belajar, wah ternyata Vanes ini masih kurang loh ilmunya. Jadi dari situ Vanes makin lebih percaya diri. Jadi Vanes ikut lombanya dan ikut pelatihannya dan lumayan loh dapat sertifikat sama piala juga, dapat penghargaan. Jadi banyak juga bisa jadikan CV kita nanti ya. Iya, Kak. Keren sih Vanes. Nah, kamu kan sering sekali ikut lomba yang kayak kamu bilang tadi, kamu jadi duta genre Sultra 2024 dan baru-baru ini Vanes ini dilantik sebagai duta literasi, dilantik langsung ya di Dinas Perpustakaan Daerah. Tentunya kamu kan jadi duta begini pasti ketemu banyak orang, hampir seluruh kalangan masyarakat kamu ketemu, mungkin dari lansia, dari anak-anak, remaja, semua kamu ketemu ya. Nah, apa yang buat kamu bisa tampil lebih percaya diri atau tampil maksimal di setiap kesempatan itu, Vanes? Sebenarnya jawabannya simpel, itu semua dimulai dari diri kita. Iya, dari diri kita. Terus kemudian untuk menjadi orang yang selalu tampil percaya diri, kita harus punya prinsip, Kak. Bahwa aku harus berkembang lebih baik lagi. Karena Vanes bilang, Vanes ini masih kurang. Jadi kita setiap saat itu kita harus punya yang namanya tujuan dari kecil. Tujuan yang kecil. Dari tujuan yang kecil itu kita bisa mendapatkan hasil yang besar ke depannya. Jadi Vanes sekarang lagi mikir-mikir mau daftar lagi lomba di provinsi oleh Dinas Pendidikan dan Lomba apa itu? Duta Museum Provinsi Sulawesi Tenggara. Wih, keren. Karena kan kebetulan di sini ada juga salah satu museum mungkin bisa kamu kenalkan di luar Pulau Muna sana kan. Semoga sukses sih. Jadi ini bagaimana? Mau daftar apa enggak? Iya, lagi mau daftar, lagi siapin berkas. Oh, keren. Semua kita doakan di sini semoga lancar-lancar ya urusannya Vanes. Semoga bisa terpilih ya. Oke. Kalau boleh jujur, kamu pernah enggak kayak merasa insecure begitu? Kayak kamu kan sudah survive sampai di titik ini, tapi tetap kayak merasa insecure. Masih ada yang lebih mahasiswa-mahasiswa lain yang lebih di luar Pulau Muna sana. Bagaimana? Kamu atasi masalah insecure-mu itu? Sebenarnya Vanes tidak pernah insecure sih, Kak. Vanes lihat orang yang berprestasi itu, Vanes jadikan motivasi. Aku juga harus seperti dia. Aku juga harus bisa keluar dari zona nyaman. Tapi kebanyakan dari remaja-remaja yang Vanes temuin, mereka masih kurang percaya sama dirinya mereka. Dari Vanes ngajak, misalnya kan paduan suara. Vanes kan salah satu dari koordinatornya untuk mahasiswa. Vanes dipercaya untuk rangkul teman-temannya. Tapi setiap Vanes ketemu orang, pasti Vanes, kamu mau ikut paduan suara? Terus mereka bilang, suaraku tidak bagus, suaraku jelek.
Padahal Vanes juga suaranya tidak terlalu bagus loh. Tapi dari niat saja Iya, ya, dari dan niat. yakin ya dari iya ya. Pelatih Vanes bilang, kamu ini nafas pendek, suara kurang serak. Wah, bilang itu Vanes jadikan motivasi. Iya, tapi kan belajar ya. Iya, betul Kak. Jadi Vanes harus lebih baik lagi. Vanes pernah daftar duta bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025, tahun ini Kak. Oh iya. Iya, jadi Vanes itu seleksi langsung pergi ke kantor bahasa provinsi. Dan di situ Vanes ketemu, wih keren-keren banget mereka bakatnya. Jadi dari situ Vanes harus ngembangin bakat Vanes. Iya, Dari paduan suara, marching band, karate, silat munah, Vanes mulai belajar hal baru dari sekarang. Iya, Kak. Dari cerita kamu ini tuh kayak kita seperti yang kita tahu ya Vanes ya, kayak banyak sebenarnya mahasiswa yang pengen aktif nih kayak Vanes ya, tapi mereka itu ragu sama dirinya. Nah, dari cerita mereka insecure, kayak mereka sudah overthinking duluan, mereka tidak bisa lakukan kayak yang kamu cerita tadi. Kira-kira nih Vanes ya, kalau setelah timbul niat, apa langkah selanjutnya yang bisa mereka ambil gitu? Pastinya karena Vanes duta generasi berencana, Vanes pasti merencanakan dulu semuanya. Oh iya. Iya, semua harus direncanakan. Tujuan kecil saya apa? Kedepannya saya mau ikut apa? Dari hal-hal yang kecil, Kak. Misalnya kalau kita gagal, kita jadikan kegagalan itu sebagai motivasi untuk kita. Kali ini aku gagal, tapi kedepannya pasti aku bisa. Setiap remaja pasti pertama takut gagal. Vanes pernah dengar kata dosennya Vanes, bahwa dia bilang, coba saja dulu. Maju saja dulu. Gagal atau menangnya itu belakangan. Yang penting pengalaman itu kita dapatkan. Iya, betul. Saya penasaran ini, Vanes. Kamu kan sudah di titik ini ya, Vanes ya. Pernah nggak kamu merasakan kegagalan itu? Bolehlah cerita sharing-sharing sedikit saja. Pernah sih Kak, waktu setelah wawancara duta bahasa, Vanes dinyatakan belum masuk 10 besar. Tapi dari situ Vanes belajar. Wah, tahun depan Vanes itu harus bisa masuk duta bahasa tingkat provinsi itu. Dan di situlah Vanes mulai, tiba-tiba Vanes ketemu lagi organisasi baru yang namanya itu Komunitas Berpikir Sehat. Komunitas Berpikir Sehat itu komunitas yang buat buku berjalan Kak. Oh iya, kayak pojok baca gitu ya. Pojok baca. Tapi kami buat di situ buku kita kumpul, terus orang olahraga, orang singgah Kak. Oh iya, singgah terus baca buku. Jadi Vanes masuk dan tiba-tiba ada plotisnya loh Kak. Tiba-tiba ternyata ketua Vanes itu yang di KBS itu ajak Vanes mau nggak ikut pelatihannya penggiat literasi? Ya. Bilang mau nggak mau. Terus Vanes ikut dan kebetulan sekali yang adakan itu Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang tempat Vanes tes duta bahasa. Oh iya. Vanes bilang mungkin ini takdir deh. Iya. Jadi Vanes makin termotivasi. Vanes harus susun ini. Vanes harus geluti ini. Dan tiba-tiba lagi plotisnya Kak, kan setiap forum tahun baca itu pasti harus ada yang koordinasi. Tiba-tiba Vanes diangkat juga jadi pengurus forum tahun baca se-Kabupaten Muna. Wah, keren sih. Iya, Kak. Yang tadinya gagal ya tiba-tiba termotivasi. Jadi jangan anggap kegagalan itu kayak kita sudah kalah begitu, kalah dari orang lain, jangan. Tapi jadikan pembelajaran saja. Karena katanya orang terbentur dan terbentuk. Oke. Oke, yang terakhir ya Vanes, pesan untuk teman-teman pendengar, teman-teman mahasiswa yang di luar sana biar tetap terus semangat untuk raih mimpinya, semangat untuk lakukan kegiatan-kegiatan positif. Apa ini pesan-pesannya untuk teman-teman? Pesan-pesannya yang pertama, kenalilah diri kalian teman-teman. Kalian harus tahu diri saya ini sebenarnya seperti apa, hobi saya seperti apa, dan setelah tahu diri kalian apa, atau kalau kalian belum tahu tentang diri kalian, cobalah untuk mencari tahu tentang diri kalian. Misalnya, Vanes kan biasanya buat edukasi. Bisa kalian DM Vanes bagaimana caranya sih untuk tahu diri kita sebenarnya siapa? Dan biasanya, remaja biasanya dihadapkan dengan yang namanya kesempatan. Misalnya kesempatan saat untuk mengikuti. Dan sekarang kan di UKPM ini, lagi ada namanya paduan suara sama marching band. Sebenarnya dari beberapa ratus mahasiswa, hanya 40 orang loh yang geluti marching band, hanya 30 orang yang geluti paduan suara. Padahal kalian banyak sekali loh teman-teman. Jadi jangan takut ambil peluang ya. Jangan takut untuk ambil peluang. Selagi diberikan kesempatan, diberikan fasilitasi oleh kampus, kita harus mencoba hal tersebut Kak. Gunakan dengan baik ya. Gunakan dengan baik. Cobalah hal baru. Karena hal baru itu bisa
bisa menunjukkan bahwa diri kita siapa. Iya, betul itu. Iya. Cari Teruslah jati percaya diri sama kita diri ya. kita. Betul, betul. Percayalah pada dirimu, karena hanya dirimu yang bisa mendorongmu untuk ke titik yang lebih sukses ke depannya. Iya, betul sekali itu. Itu dia pesan Iya. dari Vanes ya, teman-teman ya. Mungkin kalian seperti yang Vanes bilang tadi, ini apa tadi? Kalau yang mau tanya-tanya soal apa duta genre Iya. atau tanya-tanya soal kegiatan-kegiatan pengembangan kampus, diri. boleh langsung DM Vanes saja. Kalau boleh tahu apa nama Instagramnya Vanes, langsung saja. Instagramnya Vanes Aswan, bisa cari di Google. Sudah ada nama Vanes di Google. Wah, keren, sudah terdaftar di Google ya Iya. namanya. Sedikit boleh lah kita bahas tentang duta genre ini, Vanes. Jadi apa saja yang kamu lakukan selama menjadi duta genre Sultra 2024? Karena selempangnya ini sangat kayak terpancar-pancar sekali, mengkilat-mengkilat sekali di depan saya ya. Boleh cerita sedikit saja? Oke, baik. Dari genre itu, akronimnya itu generasi berencana. Kami duta genre, dia tidak hanya menyungkapkan salam genre. Coba salam genre dulu, Kak. Gimana? Kalau Vanis bilang salam genre, Kakak jawabnya salam. Oke. Salam genre. Salam. Iya. Salam genre. Salam genre memiliki makna yang mendalam loh, Kak. Jadi jari telunjuk sama jari jempol ini membentuk angka berapa, Kak? 0? Iya, 0. Artinya zero to do atau tidak boleh dilakukan oleh remaja. Iya. Dan 3 angka ini, yang pertama remaja itu tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau seks pranikah. Yang kedua, remaja tidak boleh melakukan pernikahan dini. Dan yang ketiga, remaja tidak boleh melakukan penyalahgunaan nafsa. Narkoba. Iya. Itu adalah hal yang kalau kita katakan salam genre, berarti artinya itu, hei remaja, jangan lakukan ketiga hal ini. Seperti itu, Kak. Iya, keren. Dan di genre itu bukan hanya bahas soal itu. Banyak sekali tentang pengembangan diri, tentang kesehatan mental remaja, dan kebanyakan kita menjadi support sistemnya remaja, role modelnya remaja. Kita bagaimana cara kita untuk mendukung remaja untuk menjadi generasi yang berencana untuk menjadi remaja yang berkualitas. Untuk generasi emas tahun 2045. Oh, 2045. Iya, Kak. Keren sih. Karena memang saya suka lihat Vanes ini di sosial medianya ya, dia di duta genre, dia sering jalan-jalan ke desa-desa ya, ke kota, di desa semuanya dia datang, di sekolah, di balai desa, pokoknya saya sering melihat sih. Jadi keren banget ini tentang duta genre Sultra 2024. Jadi pokoknya kalian ya yang mau yang butuh motivasi, silakan, yang kepo tentang marching band di UKPM, tentang paduan suara atau duta genre ini, duta literasi juga boleh, langsung DM saja Vanes. Tadi IG-nya sudah disebutkan ya, jadi kalian bisa tanya-tanya. Oke, kayaknya kita sudah di penghujung acara ya Vanes ya. Keren sekali ya topik pembicaraan kita hari ini, teman-teman. Kita belajar banyak sekali dari Vanes ini tentang semangat, tentang motivasi. Dan untuk Vanes sendiri, terima kasih sudah datang, sudah bersedia untuk hadir di podcast UKPM dan menyapa teman-teman pendengar. Semoga ilmu yang Vanes berikan bisa digunakan sama teman-teman sebagai refleksi, sebagai inspirasi, dan juga motivasi untuk teman-teman sekalian. Oke, saya Raffiana Saraswati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Vanes. Dadah.